Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai pengalamatan memori. Isi materi pada PPT kali ini adalah pengertian pengalamatan memori, kemudian sistem heksadesimal, konversi bilangan biner ke heksadesimal, konversi bilangan desimal ke heksadesimal, konversi bilangan heksadesimal ke desimal, dan konversi bilangan heksadesimal ke biner. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan meng-highlight atau menjelaskan pengertian pengalaman memori dan sistem heksadesimal. Pernahkah kalian menyimpan file atau data di komputer atau laptop? Nah, proses penyimpanan file atau data di komputer atau laptop telah kalian pelajari sebelumnya. Proses ini dilakukan oleh perangkat penyimpanan yang kita beri nama storage. Kemudian, apa nama perangkat penyimpanan atau storage pada komputer atau laptop? Di sini ada dua jenis, ya, ada solid state drive dan hard disk drive atau hard disk. Nah, bagaimana SSD dan HDD ini itu dapat menyimpan suatu data, padahal kan bentuknya sangat kita tahu ya, ini sangat tipis dan kecil. SSD dan HDD adalah perangkat penyimpanan data pada komputer yang menggunakan mekanisme pengalamatan memori atau memory addressing untuk mengakses lokasi data secara efisien. Pertanyaannya, apa itu memory addressing? Oke, sekarang bayangkan ilustrasi berikut ini. Di sini ada peta, dan di sini ada satu kurir, ya. Namanya Pak Gali. Pak Gali akan mengantarkan paket ke alamat berikut. Jalan Merpati, Gang Belimbing, nomor 13, Perumahan Tomat, Kecamatan Gajah, Kabupaten Semut. Bagaimana cara Pak Gali dapat mengantarkan paketnya? Oke, di sini kita belajar tentang sistem, ada urutan cara. Yang pertama adalah ada sebuah paket yang perlu dikirimkan ke alamat Jalan Merpati, Gang Belimbing, nomor 13, Perumahan Tomat Manis, Kecamatan Gajah, Kabupaten Semut. Di sini alamatnya sangat detail, ya, dari jalan, gang, nomor, kecamatan, hingga kabupaten. Kemudian langkah kedua adalah cek alamat. Alamat di samping termasuk lengkap karena disertai nomor rumah tadi, ya, jalan, nama perumahan, kecamatan, dan kabupaten. Sehingga kurir siap untuk mengantar paket tersebut. Karena nomor rumah tadi, ya, nomor 13 bersifat unik, kurir tidak bingung mencari rumah. Akhirnya paket tadi dapat sampai ke rumah tujuan. Namun, jika nomor rumah ganda atau hilang, paket bisa tersesat. Akhirnya tidak bisa tersampaikan. Mari kita analogikan, ya. Bayangkan komputer sebagai sebuah kota, memori sebagai sebuah perumahan, dan setiap data, baik angka, huruf, dan gambar, itu adalah sebagai paket yang harus diantar. Agar paket sampai tepat sasaran, kita memerlukan alamat rumah yang jelas. Nah, konsep inilah yang disebut dengan pengalamatan memori. Jadi, pengalamatan memori atau memory addressing adalah mekanisme atau cara komputer mengakses dan mengatur lokasi data di dalam memori. Setiap data yang disimpan dalam sistem komputer memiliki alamat unik. Jadi ini, ya, alamat unik agar prosesor atau memori dapat menemukan, membaca, dan menulis data tersebut secara efisien. Bagaimana proses pengalamatan memori di komputer atau laptop? Komputer dan laptop sering menampilkan alamat memori dalam sistem bilangan heksadesimal. Oleh sebab itu, sebelum memahami mekanisme pengalamatan memori, kita harus belajar dulu tentang sistem bilangan heksadesimal.
Apa itu bilangan heksadesimal? Bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan berbasis 16 atau basis 16 ya, yang biasa digunakan dalam komputasi dan pengalamatan memori karena lebih ringkas dibandingkan biner. Biner ini juga bilangan ya. Nah, berikut adalah 16 basis bilangan heksadesimal. 16 basis ini kayak kode unik ya, yang jumlahnya ada 16. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian A, B, C, D, E, F. Wah, cukup menarik ya di sini ya, karena kok setelah 9 tidak jadi 10. Mengapa ada huruf A, B, C, D, E, F pada bilangan heksadesimal? Nah, huruf digunakan dalam bilangan heksadesimal karena sistem ini berbasis 16. Sedangkan kita hanya punya 10 digit angka. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada 10 digit ya. Mari kita bandingkan angka desimal dan heksadesimal. Jika kita menulis 10 untuk mewakili angka 10 heksadesimal, itu bisa membingungkan karena 10 sudah memiliki arti dalam sistem desimal. Kalau kalian sudah belajar matematika pasti paham ya, ada yang dikatakan bilangan desimal. Nah, di sini angka 10 itu termasuk dalam sistem desimal. Kemudian kalau misalnya heksadesimal, itu angka 10 diganti dengan huruf, simbol lebih ringkas dan jelas bedanya dari angka desimal, biar tidak membingungkan. Desimal sendiri sistem bilangan berbasis 10. Basis 10 karena apa? Karena angkanya ada 10 ya, 0 sampai 9. Kalau heksadesimal itu berbasis 16, dari 0 sampai 9 dan huruf A sampai huruf F. Kita bandingkan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ini sama dengan 10 artinya. Jadi habis 9 kan 10. Dianalogikan, dikonversikan menjadi huruf A, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Contohnya, mari kita konversikan A heksadesimal ke desimal. Tadi kalian masih ingat ya, kalau A itu bernilai 10. Dari mana sih asalnya? Fokus ke sini ya. Kan namanya heksadesimal. Adalah 16 basis 16. Kita tahu kalau kita hubungan dengan perpangkatan ya, 16 pangkat 0 sama dengan 1. Konversikan huruf A. A di sini nilainya adalah satu tempat. Satu tempat berarti kita menggunakan 16 pangkat 0 dikali A. Gini ya, sama dengan apapun yang dipangkatkan dengan 0 adalah hasilnya 1. Jadi 16 pangkat 0 ini nilainya adalah 1 dikali A. Tadi masih ingat nggak nilai A itu sama dengan berapa di desimalnya? A adalah sama dengan 10. Jadi 1 kali 10 adalah 10. Oke. Ini adalah contoh kalau misalnya kita mengkonversikan satu tempat ya, satu huruf ini kan satu tempat. Bagaimana kalau misalnya dua tempat? Ada huruf angka 1 dan A. 1A ya, jadi ini dapat dikatakan dua tempat. Nah, jika dua tempat, kita urutkan. Ya, dari pangkat 16 pangkat 0, maju 16 pangkat 1 dan seterusnya. Misalnya ada 3 tempat berarti 16 pangkat 2. Karena ini 2 tempat berarti kita mulai dari yang terbesar dulu ya pangkatnya ya, pangkat 16 pangkat 1. 1A ini artinya 1 dikali 16 pangkat 1 ya, yang terbesar dulu pangkatnya, ditambah karena 2 tempat kita ditambah A dikali 16 pangkat 0. Jadi habis pangkat 1 dia harus turun ya ke pangkat bawahnya atau yang paling rendah. 1 pangkat 16, 1 kali 16 pangkat 1 kan 16 ya. Ditambah A tadi nilainya 10 dikali 16 pangkat 0 adalah 1. Bisa kayak sama dengan 1
Sorry, terlalu jauh. 1 kali 16, 16 ditambah 10 pangkat 1, 10. 16 tambah 10 adalah 26. Jadi nilai 1A kalau kita konversikan ke desimal hasilnya adalah 26. Nah, bagaimana kalau C2? C2 di sini juga 2 tempat ya. Jika 2 tempat seperti ini sama kayak tadi, dimulai dari 16 pangkat 1. 16 dari gini ya, C dikali 16 pangkat 1 ditambah 2 kali 16 pangkat 0. C tadi nilainya berapa? Jika A itu kan 10, berarti kalau C tadi 12 dikali 16 ditambah 2 dikali 1. Nah, 12 kali 16 kalian bisa berhitung ya. 12 kali 16 itu hasilnya adalah 192 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 194. Nah, next yang terakhir, konversikan F4 heksadesimal ke desimal. Ini juga 2 tempat ya, F1. Terus ini kan 4 ini kan juga tempat yang berbeda. Sehingga kalau F4 16, kita mulai dari gini ya, F kali 16 pangkat 1 ditambah 4 kali 16 pangkat 0. F tadi di 15 ya, 15 kali 16, 16 pangkat 1 kan 16 ya, ditambah 4 dikali 1. 15 kali 16 sama dengan 240 ditambah 4 sama dengan 244. Selesai. Selamat mengerjakan kuis yang sudah Ibu sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.